Shalom saudaraku, tema renungan hari ini adalah membina generasi penerus yang diambil dari nats firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Sebuah gereja atau pelayanan tidak bisa bertahan hanya dengan satu generasi pemimpin. Sama seperti estafet lari, kekristenan adalah warisan iman yang harus diteruskan, bukan disimpan. Rasul Paulus menyadari ini dan menulis surat terakhirnya kepada Timotius, seorang anak rohani, untuk memastikan bahwa Injil tidak berhenti padanya, melainkan terus mengalir ke generasi berikutnya. Ada 3 langkah membina generasi penerus. Pertama, mengajarkan kebenaran yang telah diterima. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Kata Yunani untuk mendengar di sini adalah dari kata dasar akouo. Artinya bukan hanya mendengar secara fisik, tetapi menerima dan memperhatikan dengan kesungguhan hati. Iman Kristen bukan berdasarkan imajinasi, tetapi pewahyuan yang telah diterima dari generasi sebelumnya. Paulus menegaskan bahwa yang harus diteruskan adalah kebenaran yang telah dibuktikan di depan banyak saksi, bukan ajaran baru atau spekulatif. Aplikasinya bagi kita, baik untuk pemimpin gereja sampai jemaat sekalipun, orang tua, guru sekolah minggu, pembina remaja, tugas kita bukan menciptakan kebenaran baru, tetapi menyampaikan kebenaran Alkitab dengan setia dan penuh kasih. Yang kedua, mempercayakan kepada orang yang setia. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Kata Yunani untuk percayakanlah adalah paratou, yang berarti menitipkan sesuatu yang berharga kepada seseorang yang bertanggung jawab. Artinya, ini menekankan proses selektif dan penuh doa dalam membina generasi penerus. Paulus tidak berkata ajarkan kepada semua, tetapi percayakanlah kepada yang setia. Orang yang setia bukan yang sempurna, tetapi yang konsisten, bisa diandalkan, dan terus belajar. Aplikasinya bagi kita dalam pelayanan, jangan hanya mencari yang berbakat, tetapi cari yang bisa dipercaya. Pembinaan bukan hanya transfer ilmu, tetapi membangun karakter. Dan hal yang ketiga, menyiapkan mereka untuk mengajar orang lain, yang juga cakap mengajar orang lain. Kata Yunani untuk mengajar adalah didaksai, dari kata didasko, artinya bukan sekedar mengisi kepala, tetapi melatih agar mampu memuridkan. Artinya, Paulus membayangkan rantai multiplikasi spiritual. Paulus, Timotius, orang setia, orang lain, ini menciptakan 4 generasi iman dalam satu ayat. Itulah misi, menghasilkan murid yang menghasilkan murid. Dan aplikasinya bagi kita adalah bagaimana kita tanyakan pada diri sendiri, apakah orang yang saya layani hari ini sedang dipersiapkan untuk melayani orang lain juga? Jika tidak, kita hanya membentuk pengikut, bukan pemimpin rohani. Warisan iman harus diteruskan. Dalam dunia yang terus berubah, firman Tuhan tidak boleh berhenti di generasi kita. Seperti relay race, kita harus melatih, mempercayakan, dan mempersiapkan orang lain untuk terus berlari. Seorang pembuat jam tangan Swiss terkenal pernah berkata, kualitas sejati dari jam yang saya buat bukan terlihat saat dibeli, tetapi apakah ia masih berdetak setelah diwariskan ke cucu dari cucu pembelinya. Demikian juga iman kita, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk diteruskan. Mari kita berdoa supaya Tuhan ajar kami untuk setia, membina dan mempercayakan kebenaran kepada generasi penerus. Bangkitkan orang-orang yang dapat dipercaya dan jadikan kami alat Tuhan untuk melipat gandakan pemimpin rohani di zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.